senjata diam di era Perang Baratayuda. Nun di arena Kurukshetra tampak ribuan manusia menggelepar. Mereka serempak batuk-batuk sambil memegang dada yang panas dan kepala yang tiba-tiba menjadi pusing lalu ambruk ke tanah. Prabu Salya tersenyum menyaksikan kejadian yang mengerikan itu. Tujuannya adalah menunggu lawan seimbang yang akan dimajukan oleh pihak Pandawa untuk menghadapi dirinya. Pun ajian pamungkasnya itu dikeluarkan semata-mata untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia tahu bahwa ajian Candrabirawa miliknya itu tentu ada yang bisa menangkalnya. Namun dia tidak tahu siapa yang dapat menanggulanginya. Di seberang lautan manusia yang sedang berperang itu, dengan pandangan mata batinnya yang tajam, Kresna menyaksikan betapa mengerikan ajian Candrabirawa yang semakin lama terus tersebar, membelah diri dari 1 menjadi 2, 4, 8, 16, 24, 100, 1000. Kelipatannya itu dalam menjangkiti semua orang sungguh sangat dahsyatnya. Di sebelahnya, para Pandawa menatap cemas menyaksikan ribuan manusia menjadi korban keganasan makhluk tak kasat mata itu. Kini saatnya kau maju ke medan peperangan, duhai adikku Puntadewa. Tak ada yang dapat menandingi kakek Nakula dan Sadewa itu kecuali dirimu. Lihatlah perbuatannya yang begitu kejam, membantai orang-orang tanpa belas kasihan, kata Kresna. Yudhistira yang berdiri di sebelahnya terhenyak ketika namanya disebutkan. Mengapa harus aku yang maju, Kang Mas Kresna? Tanya Yudhistira. Apa yang kau lihat itu, duhai adikku? Kresna balik bertanya. Aku melihat berjuta-juta makhluk berupa raksasa kerdil sedang menyerang banyak prajurit. Tidak hanya dari pasukan kita saja yang diserang, tapi pasukan Kurawa pun turut diserbunya. Aneh, jawab Yudhistira. Itulah kedahsyatan Candrabirawa. Prabu Salya dulu mendapatkan senjata itu dari Resi Bagaspati, mertuanya. Dan mertuanya itu memperolehnya dari wejangan kesadaran tumiba lahir dari Sukrasana saat ia bertapa. Dan hanya manusia yang berjiwa tenanglah yang sanggup menghentikannya. Majulah, hadapi kakekmu itu tanpa harus melawan. Turuti apa yang dikehendakinya. Bawalah panahku ini jika beliau memang menghendakinya, kata Kresna. Yudhistira menerima sebuah panah bermata cahaya, lalu maju ke tengah kecamuk perang yang mengerikan dan aneh itu. Dada Prabu Salya bergetar ketika Yudhistira maju di hadapannya dalam jarak beberapa puluh meter dalam sikap anjali atau menyembah sebagai tanda bakti dan hormat. Mengapa yang maju justru engkau, hai anakku Yudhistira? Aku menginginkan yang melawanku adalah Si Werkudara,
yang gagah perkasa, atau Arjuna yang pandai dalam hal memanah, kata Salya. Aku datang menghadap hanya minta tolong untuk menghentikan wabah penyakit yang kau tebarkan itu, kakek. Aku tiada tega menyaksikan ribuan orang yang menjadi korban keganasannya. Kalau kau tak mau, segera bunuhlah aku daripada orang yang tak bersalah kau bunuh. Jika aku mati, maka pihak Pandawa kalah. Itu sudah cukup, jawab Yudhistira. Wow, Yudhistira, tidak semudah itu dalam peperangan ini. Jika kau ingin mati, maka panahlah aku dengan senjata di tanganmu itu. Biar aku pun akan memanahmu dengan senjataku, kata Prabu Salya. Maka dengan setengah hati Yudhistira menyanggupi tantangan kakeknya Prabu Salya. Senjata Cakrabaskara pemberian Kresna dilesatkan tanpa semangat, pun sama sekali tiada ditujukan ke arah lawannya, yaitu Prabu Salya, melainkan hanya menghadap ke bawah, ke tanah. Matanya terpejam ketika senjata itu melesat lemah dari gandewa di tangannya. Ajaib! Panah itu justru melesat secepat kilat ketika terantuk tanah dan menghunjam tepat di dada Prabu Salya yang meremehkan semangat perang Yudhistira, si lelaki lemah lembut itu. Terdengar suara menggelegar, dan seketika itu juga tersungkur tewaslah Prabu Salya. Pasukan manusia kerdil tak kasat mata yang sedang menyerang semua orang itu menjadi terkejut dan menghentikan perbuatannya. Tampaklah manusia dengan sinar suci berdiri dengan tenang hingga membuat mereka menjadi lemah dan akhirnya hilang musnah. Sejak kematian Prabu Salya itu, maka berangsur-angsur wabah penyakit aneh itu ikut lenyap. Yudhistira, putra Pandu yang dikenal jujur dan berdarah putih itu, berhasil mengatasi wabah penyakit dengan tanpa berperang.